Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindianama. Saya merupakan salah satu pamong belajar di SPNF Sanggar Kegiatan Belajar SKB Blora. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi video baik terkait praktek baik yang telah saya lakukan, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 mengusung tema kearifan lokal dengan judul Warna-warni batikku, kreasi batik kontemporer, batik remet peserta didik kesetaraan SKB Blora. Saat ini, dunia pendidikan telah memasuki era digitalisasi, di mana baik pendidik maupun peserta didik memiliki kemudahan-kemudahan dalam mengakses berbagai sumber pembelajaran online. Digitalisasi memberikan banyak sumbangan positif bagi dunia pendidikan. Akan tetapi, tidak sedikit pula memberikan efek negatif bagi peserta didik. Di antaranya, begitu asiknya mereka menggunakan gadget membuat mereka tanpa sadar sibuk dengan dunianya sendiri, sehingga memunculkan sifat individualisme, membuat mereka enggan untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Kurangnya keterampilan dalam menyaring informasi akan menjadi sebuah celah untuk mereka dengan mudah terseret pada arus westernisasi, yang menyebabkan mereka lebih tertarik atau condong pada unsur-unsur budaya barat daripada budaya dalam negeri sendiri. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi saya akan masa depan generasi penerus bangsa. Bagaimana bila mereka menjadi asing dan mulai melupakan warisan-warisan budaya negeri sendiri? Batik merupakan salah satu warisan budaya yang wajib untuk kita uri-uri, kita lestarikan, serta kita jaga eksistensinya. Dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 ini, dimaksudkan mampu memberikan pengalaman serta pembelajaran bermakna bagi peserta didik akan kreasi batik kontemporer batik remet, sehingga menjadikan mereka lebih menghargai dan mencintai warisan budaya bangsa sendiri, menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang besar untuk menjaga kelestarian batik, serta memunculkan kembali jiwa gotong royong sesuai dengan profil pelajar Pancasila untuk lebih peduli akan lingkungan sekitar dan tidak lagi bersikap individualisme. Tantangan terbesar untuk mencapai tujuan praktek P5 ini adalah konsistensi kehadiran peserta didik. Alasan pekerjaan dan usia membuat mereka lebih memilih pembelajaran online, sehingga diperlukan langkah atau strategi dalam menghadapi tantangan tersebut, yaitu sebagai berikut. Hal pertama yang saya lakukan adalah melakukan asesmen awal dengan membuat kuesioner melalui Google Form terkait batik kontemporer. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kondisi awal pengetahuan peserta didik dan mengukur seberapa besar ketertarikan peserta didik untuk turut ikut serta dalam mengikuti proyek ini. Dari asesmen yang telah saya lakukan, diperoleh hasil sebagian besar peserta belum paham atau tidak memiliki pengetahuan mengenai batik kontemporer batik remet dan menunjukkan ketertarikan serta kesediaan untuk mengikuti proyek ini. Menindaklanjuti hasil asesmen yang saya peroleh, langkah kedua yang saya lakukan yaitu mulai membuat rancangan perencanaan aksi bersama-sama dengan peserta didik. Pada tahap ini, peserta didik mengidentifikasi terkait sumber daya dan materi yang dibutuhkan, mencakup ketersediaan alat dan bahan, sarana prasarana yang mendukung, hingga membuat kesepakatan kontrak belajar untuk dapat konsisten mengikuti P5 ini mulai dari tahap awal hingga akhir. Hal ini sesuai dengan salah satu profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis.
Selanjutnya saya menyampaikan mengenai materi batik kontemporer Batik Remet dan juga memperlihatkan video tutorial cara pembuatan batik kontemporer Batik Remet melalui proyektor. Saya juga memberikan penjelasan kepada peserta didik bahwa tujuan dari proyek ini adalah untuk menghasilkan sebuah produk yakni batik remet yang nantinya akan diberikan kembali kepada masing-masing peserta didik untuk digunakan sebagai seragam batik sekolah. Setelah selesai memberikan materi, saya memberi instruksi kepada peserta didik untuk dapat membagi kelompok secara berpasangan guna mempermudah dalam menyelesaikan aksi P5 ini. Setelah tahap perencanaan selesai, saya memulai aksi P5 dengan memberikan arahan kepada peserta didik untuk dapat menyeting terlebih dahulu ruang keterampilan untuk dapat digunakan membatik. Setelah itu, saya meminta peserta didik untuk dapat membuat sendiri larutan waterglass dan melarutkan kain pada larutan waterglass. Hal ini juga sesuai dengan salah satu profil pelajar Pancasila, yakni mandiri. Pada proses peremetan kain dilakukan secara bersama-sama dengan pasangan kelompoknya. Hal ini juga sesuai dengan salah satu profil pelajar Pancasila, yakni peserta didik bergotong royong dan mampu berkolaborasi dalam menyelesaikan proyeknya. Tahap akhir pada pertemuan pertama ini adalah pewarnaan. Pada proses pewarnaan merupakan bagian penting dalam pembuatan kreasi batik kontemporer Batik Remet ini. Karena dari proses pewarnaan akan dimunculkan motif-motif batik remet yang berbeda-beda antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Hal ini juga sesuai dengan salah satu profil pelajar Pancasila, yakni kreatif, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Pada pertemuan kedua, yakni proses pelorotan kain batik remet, peserta didik memiliki tanggung jawab beserta dengan pasangan kelompoknya untuk dapat bergotong royong dalam menyelesaikan proyek ini, yakni melakukan proses pencucian kain, perebusan, dan diakhiri dengan pencucian kain kembali serta penjemuran kain. Langkah terakhir yang saya lakukan pada proyek ini adalah melakukan evaluasi dan refleksi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana kegiatan ini memberikan dampak kepada peserta didik dalam penguasaan materi. Pada tahap evaluasi ini, saya meminta peserta didik untuk menuangkan terkait alur P5 yang telah dilalui oleh peserta didik dalam bentuk tulisan. Hal ini juga bertujuan untuk melatih kemampuan literasi peserta didik. Sementara itu, untuk kegiatan refleksi, saya meminta peserta didik untuk dapat menuangkan perasaan atau mengekspresikan terkait aksi P5 yang telah dilakukan dalam bentuk video, yang kemudian dapat diunggah ke medsos masing-masing sebagai upaya turut mempromosikan batik kontemporer. Demikianlah praktek baik P5 yang telah saya lakukan. Dari seluruh proses rangkaian kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan mengusung tema kearifan lokal yang berjudul Warna-Warni Batikku, Batik Kontemporer Batik Remet, peserta didik kesetaraan SKB Blora ini dimaksudkan mampu memberikan pembelajaran yang kontekstual bagi peserta didik, di mana mereka mampu memecahkan permasalahan akan dampak negatif era digitalisasi seperti saat ini, dengan menumbuhkan jiwa gotong royong dan saling berkolaborasi untuk dapat menjaga dan melestarikan batik sebagai warisan budaya di Indonesia untuk tetap eksis dan dicintai oleh kalangan muda-mudi pada umumnya. Harapan dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah mampu menciptakan sumber daya manusia unggul, yakni pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih.